Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dwi Kismayangkaraspati. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah kajian kurikulum dan subbab yang akan saya bahas adalah mengenai landasan sosial budaya dan perkembangan teknologi dalam mempengaruhi kurikulum. Baik, saya langsung saja mulai bahwa untuk materi yang disajikan pada eh, kali ini diambil dari buku Asas-Asas Kurikulum karangan Profesor Dr. Nasution dan juga pengembangan kurikulum karya Profesor Dr. Nana Syaudi. Ya, jadi pada bab sebelumnya eh, pengembangan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh landasan filosofis, tapi juga landasan psikologis dan landasan sosial budaya, perkembangan ilmu serta teknologi. Oke, eh, jadi teman-teman mahasiswa semua, khususnya yang mengajar pada program studi kependidikan, kalian harus memahami bahwa kurikulum guru adalah bagian penting dalam pengembangan kurikulum gitu, sehingga materi ini juga wajib untuk kalian pahami, terutama perkembangan teknologi zaman sekarang yang makin pesat itu sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum. Nah, jadi oke, saya awali dulu ya teman-teman dari ini. Kalau ini kan Indonesia ya, kalau kalian lihat sebenarnya ini adalah budaya budaya yang tersebar di Indonesia dengan berbagai berbagai macam suku, agama, kemudian adat istiadat. Nah, kalau kita lihat sini ini ada berbagai macam nih, berbagai macam baju adat. Dari segi baju adat aja udah banyak nih. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera Barat, kemudian ada yang dari DKI Jakarta. Nah, ini membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia itu banyak gitu ya. Dari segi baju adatnya saja sudah banyak, macam-macam ragamnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di slide berikutnya, ini adalah tentang, ini juga tentang budaya. Ah, budaya. Ini adalah budaya Mangkalholi dari Sumatera Utara. Hmm. Ini adalah budaya palang pintu dari Betawi gitu. Nggak cuma dari Sumatera Utara sama Betawi aja, tapi sebenarnya kebudayaan-kebudayaan juga banyak dari daerah lain. Nah, ini adalah budaya Tedak Sinten dari daerah Jawa gitu. Oke. Apalagi nih? Oke, ini. Nah, kalau tadi kita lihat dari adat istiadat budaya. Kalau yang ini kita lihat nih. Nah, pasti mungkin ada beberapa dari kalian yang paham ini permainan apa. Tapi ada juga yang nggak paham. Nah, ini namanya adalah lompat karet. Ini adalah permainan benteng namanya. Gitu ya. Ini adalah permainan-permainan tradisional. Permainan anak zaman dahulu sebelum dimasuki oleh teknologi. Nah, muncullah masuk nih teknologi sederhana. Nah, nah, ini ada lagi nih permainan tradisional. Mungkin kalau kalian ini tahu ya, ini kelereng. Kalau ini ada nih permainan dari Jawa nih, namanya coblak-coblak suweng gitu. Nah, kemudian kan yang tadi saya bilang nih, teknologi sederhana masuk. Nah, ini kalau kalian tahu dulu ada permainan namanya Tamagotchi. Sebelum ada handphone, ada Tamagotchi dulu. Terus ada yang namanya game watch, game watch. Nah, ini nih, game watch atau orang-orang tuh ngomongnya gamebot. Nah, ini tuh untuk main game gitu. Ini tuh permainan game menggunakan teknologi tapi masih yang sederhana. Nah, berkembang deh ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin berkembang, muncullah dia game-game yang lebih canggih baik dari segi peralatannya maupun jenis games itu sendiri gitu ya. Ini pasti anak-anak cowok nih seneng nih main yang namanya Free Fire, Mobile Legend, PS5, Nintendo ya. Ya perempuan juga mungkin ada ya beberapa yang mainin juga gitu. Ini udah masuk nih, udah mulai berubah nih. Yang tadinya anak-anak main permainan tradisional, sekarang main permainan yang full teknologi dan juga koneksi internet gitu. Oke.
Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Ya, kalian pasti kalau sekarang yang kalian miliki mungkin rata-rata modelnya ya udah laptop atau tablet ya. Tapi kalau kalian tahu zaman dulu, komputer aja bentuknya kayak gini nih. Komputer bentuknya seperti TV. Ya dia TV zaman dulu. Terus berubah nih, ada yang namanya CPU. Terus berubah sekarang layarnya datar. Berubahlah dia jadi laptop yang tebel. Muncul laptop yang tipis. Muncul laptop yang kecil. Ada lagi versi tabletnya. Nah, kita belum tahu nih kira-kira beberapa tahun ke depan apa sih yang akan muncul. Ya, hal ini adalah perkembangan transportasi dari waktu ke waktu. Zaman dulu mungkin pakai teknologi sederhana ya, sepeda, kemudian mobilnya juga masih sederhana, kereta api juga biasanya masih kereta api yang sederhana, pesawat, kapal. Nah sekarang udah canggih, udah ada kereta cepat, ada kapal lautnya juga kapal laut yang cepat, yang besar, mobil juga sekarang makin sini makin canggih, bukan cuma pakai bahan bakar tapi juga pakai listrik gitu. Sepeda juga makin banyak modelnya, makin modern gitu. Nah, kalau ini adalah perkembangan sosial media dari waktu ke waktu. Gitu. Perkembangan sosial media dari waktu ke waktu ini, kalian mungkin ada yang udah mengalaminya, ada yang belum pernah mengalaminya ya. Cuman kalau zaman sekarang mungkin yang paling terkenal adalah Instagram dan TikTok. Ada YouTube juga ya, gitu. Nah, ini membuktikan bahwa semakin ke sini, dalam kehidupan kita itu semakin berkembang sesuai dengan teknologi yang semakin pesat maju. Oke, jadi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan gitu ya. Di mana? Kenapa? Karena yang pertama pendidikan mengandung nilai. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang buruk itu diperkenalkan melalui dunia pendidikan. Menanamkan karakter, menanamkan etika itu melalui pendidikan gitu. Makanya pendidikan itu penting untuk kehidupan bermasyarakat. Kemudian pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam bermasyarakat selain tadi menanamkan nilai-nilai. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kan kita nggak cuman bersosialisasi, tapi juga mempersiapkan diri untuk nantinya bekerja di masyarakat kita ya. Jadi sangat berperan pendidikan untuk mempersiapkan anak-anak masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Jadi gini, ketika sekolah didirikan di satu tempat, tentunya dia harus mendapat dukungan dari masyarakat sekitarnya. Banyak kejadian belakangan ini, ada sekolah yang didirikan tapi orang sekitarnya tidak menyetujui. Banyak hal yang menjadi faktor, misalnya, misal gini contoh, oh di sini mayoritas sekolah mayoritas adalah orang Muslim gitu. Sehingga tidak apa namanya misalnya sehingga tidak contoh misalnya Aceh itu kan mayoritas Muslim ya. Jadi kalau misalnya didirikan sekolah Kristen di sana, kemu- bisa jadi masyarakatnya tidak menyetujui. Kalau masyarakat tidak menyetujui, maka dari segi lingkungan politik budaya itu ya tidak akan bisa mendukung keberlangsungan sekolah tersebut. Ya, atau misalnya sebaliknya, di daerah mana gitu, misalnya didirikan sekolah yang tidak sesuai dengan adat istiadat mereka, itu bisa terjadi penolakan dari masyarakat. Maka jangan sampai masyarakat menolak, kita harus tetap ada dukungan dari masyarakat, ya. Sehingga fasilitas, program-program itu bisa jalankan dengan sangat baik. Nah, kemudian yang keempat adalah sistem sosial budaya yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar masyarakat. Jadi, ketika sekolah didirikan di suatu lingkungan, kurikulumnya haruslah memperhatikan masyarakat sekitar, bagaimana budaya di sekitar, bagaimana masyarakat di sekitar, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Itu sehingga ekosistem sekolah itu didukung juga tidak hanya dari dalam, tidak hanya dari atas, tapi juga dari luar, dari eksternal, dari sekelilingnya. Itu sehingga keberlangsungan sekolah dapat terjamin dan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, oke. Yang berikutnya adalah perkembangan masyarakat kita.
Perkembangan masyarakat ini mempengaruhi pendidikan dan perkembangan kurikulum. Yang pertama adalah perubahan pola pekerjaan. Nah, kalau zaman dulu orang tua itu biasanya menginginkan anak menjadi karyawan atau misalnya menjadi pegawai negeri gitu. Paling apa? Oh, akuntan misalnya. Oh, misalnya manajemen misalnya. Tapi zaman sekarang pekerjaan itu sudah macam-macam bentuknya. Bahkan YouTuber aja sekarang sudah dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Gitu. Kalau zaman sekarang banyak kan anak yang ditanya, kalau udah gede mau jadi apa sih? Aku mau jadi YouTuber, Bu, gitu. Ya banyak yang kayak gitu kan, gitu. Padahal apa namanya? Tes-tes. Padahal kalau zaman dulu kemungkinan apa namanya? Orang tua tidak akan memahami gitu, tidak akan mengerti pekerjaan YouTuber itu apa gitu. Zaman sekarang itu pekerjaan kan banyak gitu. Ada yang disebut dengan data analis, itu sekarang semakin banyak pekerjaan, maka kurikulum pendidikan harus disesuaikan gitu. Zaman dahulu belum ada tuh pelajaran mengenai bisnis digital. Zaman sekarang bahkan bisnis digital sudah menjadi program studi tersendiri. Itu kenapa? Itu untuk memenuhi kebutuhan pasar, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Gitu. Kemudian perubahan peranan wanita. Nah, zaman dulu, mungkin zaman orang tua kalian ya, itu wanita itu kayaknya kalau wanita bekerja itu jarang disetujui, jarang mendapat respon yang baik, positif. Tapi zaman sekarang, wah, itu sudah nggak berlaku. Wanita bebas untuk bekerja, bebas untuk menjabat di pemerintahan, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Nah, perubahan peranan wanita ini tentunya harus disesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Tidak ada lagi tuh batasan antara laki-laki dan perempuan gitu. Walaupun misalnya secara agama, kalau di agama Islam itu tetap harus ada batasannya ya gitu. Eh, tetap harus ada perbedaan gitu. Namun yang untuk dapat menyesuaikan yang ke masyarakat adalah eh, tidak se tidak tidak boleh terlalu mengekang wanita gitu. Tetap pendidikan itu diberikan secara bebas untuk wanita. Nah, kemudian perubahan kehidupan keluarga. Nah, tadi peranan wanita berubah nih. Peranan wanita banyak sekarang jadi wanita yang bekerja. Bisa jadi membantu suami memenuhi kebutuhan atau bisa jadi bahkan wanita tersebut adalah tulang punggungnya. Nah, itu udah banyak zaman sekarang. Nah, perubahan kehidupan keluarga ini tentunya akan mempengaruhi selain dari pengaruh pola asuh, juga mempengaruhi pendidikan yang diterima di sekolah gitu. Perubahan kehidupan keluarga juga dipengaruhi oleh pola pekerjaan. Kalau zaman dulu mungkin kalau bekerja itu jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau zaman sekarang tuh bisa aja nggak mengenal waktu gitu. Atau bahkan ada jam kerja yang fleksibel yang misalnya berangkat jam 1 siang nanti boleh pulang jam 9 malam gitu. Jadi udah nggak jadi eh, itu adalah perubahan-perubahan pola kehidupan keluarga yang harus dipahami oleh orang tua dan juga oleh anak. Nah, yang nantinya hal ini juga bisa membantu sekolah untuk menerapkan kurikulum yang telah mereka susun. Oke, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oke, perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari peran para ilmuwan. Kalau zaman dulu, ilmuwan-ilmuwan yang terkenal itu adalah ilmuwan rata-rata dari Yunani. Kalau kalian tahu nama-nama kayak Plato, Socrates, terus kemudian ada lagi Aristoteles. Nah, itu tuh biasanya tuh di bidang-bidang fisika, kimia, astronomi. Nah, itu ilmuwan-ilmuwan Yunani tuh. Nah, kemudian mulai nih berkembang nih abad-abad 9 sampai abad belasan 13, 11, 12, 13 ilmuwan Arab mulai nih berkembang nih, mulai banyak menemukan apa namanya inovasi-inovasi di bidang pengetahuan, misalnya kayak Ibnu Sina gitu di bidang kedokteran, terus kemudian ada Al-Beruni, Al-Khawarizmi, wah banyak sebenarnya kalau kalian cari tahu nanti ya di internet itu banyak banget ilmuwan Arab yang sebenarnya juga memiliki jasa yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah kemudian
ber ini nih berkembang ke Eropa. Oh, mulai itu muncul kalau kalian pernah dengar yang namanya Galileo. Nah, itu di ilmuwan Eropa. Ada lagi misalnya Newton. Nah, terus kemudian kalau kalian pernah apa namanya kalau kalian belajar tentang teori aljabar itu ada penemunya namanya Fermat Pascal. Wah, adalah ilmuwan-ilmuwan Eropa. Itu jadi ilmuwan-ilmuwan ini yang kemudian membawa perubahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Temuan-temuan mereka, teori-teori mereka itu masih digunakan bahkan sampai sekarang. Gitu. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Wah, ini yang paling seru kalau diomongin nih. Teknologi benar-benar mempengaruhi perkembangan kurikulum zaman sekarang. Oke, nah ini adalah transformasi teknologi dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi pertama, sebenarnya teknologi itu awalnya digunakan untuk memberikan nilai tambah untuk produksi barang di pasaran. Terus berkembang, berkembang jadi apa nih? Oh, justru bukan hanya memberikan nilai tambah, tetapi menciptakan sesuatu yang baru, mendesain yang baru, memproduksi barang yang baru gitu. Kemudian berkembang lagi nih bukan cuman barangnya yang dikembangkan, tapi teknologinya itu juga dikembangkan. Makin canggih makin ke sini. Nah, perkembangan teknologi itu sendiri tentunya harus dilakukan melalui penelitian secara besar-besaran, gitu, riset and development. Nah, ini adalah transformasi dari teknologi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi di Indonesia? Nah, perkembangan teknologi di Indonesia itu pertamanya diawali oleh satelit Palapa. Jadi, Indonesia meluncurkan satelit Palapa ini untuk komunikasi, gitu ya. Nah, komunikasi, makanya makanya udah mulai ada telepon, mulai masuk tuh internet itu. Kemudian eh, komunikasi makin berkembang tidak hanya di daerah kota tapi juga masuk ke desa-desa. Nah, makin berkembang lagi teknologi itu ketika kepemimpinan B.J. Habibie. Hmm, kita tahu ya kalau B.J. Habibie itu kan eh, beliau adalah seorang yang sangat-sangat pintar, jenius, terutama dalam bidang teknologi. Itu pada kepemimpinan Pak B.J. Habibie, beliau sangat memperhatikan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, contohnya misalnya pesawat terbang. Terus dalam bidang maritim, perkapalan, kemudian juga elektronik, energi, wah banyak. Pokoknya zaman Pak Habibie itu teknologi makin dikembangkan melalui pemberian fasilitas, penerbitan peraturan dan lain-lain. Nah, kemudian didirikanlah yang namanya Puspitek nggak tuh pendirian Puspitek, Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, dengan adanya Puspitek ini orang-orang Indonesia semakin bebas untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi. Nah, yang terakhir adalah peran perguruan tinggi. Makin ke sini, perguruan tinggi itu makin sering mendapatkan bantuan untuk melakukan penelitian di bidang teknologi. Misalnya, mahasiswa yang belajar di bidang di jurusan teknik misalnya, atau dosen yang mengajar gitu. Nah, mereka diberikan fasilitas, mereka diberikan dukungan dan support untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari kegiatan-kegiatan pengajaran maupun kegiatan penelitian. Gitu. Oke, jadi bagaimana sih pengaruhnya langsung pada kurikulum? Yang pertama, pengaruh langsungnya adalah perkembangan ilmu dan teknologi ini memberikan materi yang disampaikan dalam pengajaran. Yang kedua adalah yang tidak langsung, yaitu menyebabkan perkembangan masyarakat, menimbulkan problem TKI baru yang menuntut pemecahan masalah. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi ini juga selain mempermudah pekerjaan manusia, kadang menimbulkan permasalahan. Misalnya contoh gini, mesin yang makin canggih bisa menggantikan tenaga manusia. Akhirnya apa? Akhirnya bukan timbul, akhirnya beberapa pekerjaan tereliminasi, tidak lagi dibutuhkan di bidang itu. Contoh misalnya, kalau zaman dulu kalau kita masuk tol, itu kan kita bayar tol ya, ada penjaga pintu tolnya, kita bayar uang cash ke sana terus dibalikan. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah enggak. Sekarang tinggal pakai kartu, tinggal di tap, keluar, udah deh. Keluar struknya terus terbuka pintunya gitu. Berarti ada yang tergantikan tuh. Siapa yang tergantikan? Ya itu orang-orang yang menjaga pintu tol itu.
Akhirnya apa masalahnya, problematika barunya? Ya, timbullah bisa jadi misalnya pemecatan atau misalnya kita harus memecahkan masalah supaya si orang ini mendapatkan pekerjaan di tempat lain tanpa perlu memecat misalnya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah bidang-bidang yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Mulai dari komunikasi misalnya. Kalau zaman dulu komunikasi misalnya melalui surat, berkembang kemudian melalui TV dan radio. Sekarang nggak cuma TV, radio, tapi juga ada handphone, ada aplikasi-aplikasi misalnya Zoom. Jadi belajar nggak cuma pakai ada YouTube misalnya. Nah, belajar udah nggak cuma pakai buku, tapi juga bisa pakai media audiovisual gitu. Terus berkembang lagi transportasi. Kalau zaman dulu misalnya mau sekolah harus naik kapal laut selama berhari-hari. Kalau zaman sekarang udah ada kapal pesawat terbang, udah ada kereta cepat, LRT, MRT, mobil yang super canggih, mempermudah kita mengakses pendidikan. Kemudian dalam bidang pertanian, banyak kan inovasi-inovasi di bidang pertanian. Misalnya dalam membajak. Kalau dulu bajak sawah pakai bantuan binatang. Kalau zaman sekarang udah ada mesin yang membajak sawah. Zaman dulu tanaman disiram pakai apa namanya? Misalnya tuh yang penyiram tanaman. Kalau zaman sekarang udah ada bahkan udah ada drone yang bisa digunakan untuk menyiram sawah yang begitu luas gitu. Itu akhirnya bisa meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kesejahteraan para petani. Kemudian di bidang industri, nih, misalnya industri apa namanya produksi beras. Kalau zaman dulu beras itu diolah aksi manual, kalau zaman sekarang misalnya sudah pakai mesin-mesin canggih, sehingga bisa dengan mudah memisahkan mana beras yang kualitasnya baik, mana beras yang kualitasnya jelek. Gitu. Terus misalnya di bidang pendidikan ya tadi itu, eh, ini semua berperan tentunya dalam bidang pendidikan, baik dari segi komunikasi, transportasi, itu berperan dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir persenjataan. Jadi kalau zaman dulu, misalnya waktu zaman peperangan Perang Dunia II, Indonesia banyak yang pakai bambu, bambu runcing, pisau, ketapel. Kalau zaman sekarang udah ada pistol, udah ada apa namanya panah panah otomatis, udah ada yang namanya apa tuh, bahkan ada drone yang bisa menjadi mesin pembunuh saking canggihnya zaman sekarang gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan teknologi pada bidang-bidang yang penting dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Tentunya perkembangan ilmu dan teknologi ini juga mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum di sekolah. Terutama zaman sekarang teknologi makin ke sini makin berkembang pesat, sekolah harus bisa menyesuaikan kebutuhan anak-anak untuk bisa bersosialisasi di masyarakat dengan teknologi yang tinggi. Oke, baik. Materinya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.